Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zerlina Putri dari Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian. Di sini saya akan membuat video berorientasi yang bertema implikasi ekonomi dan sosial dari uang kuliah tunggal atau UKT yang tinggi di kehidupan tinggi terhadap akses pendidikan di Indonesia. Pendidikan adalah hak dasar setiap manusia. Pendidikan merupakan kunci untuk membuka masa depan yang cerah. Meningkatkan kualitas hidup serta mendorong kemajuan bangsa. Namun, dalam konteks Indonesia saat ini, akses terhadap pendidikan tinggi semakin terbatas, terutama bagi masyarakat dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Salah satu faktor yang semakin menyulitkan akses pendidikan tinggi adalah kenaikan biaya UKT yang terus meningkat. Kenaikan UKT signifikan ini menjadi beban bagi banyak keluarga, terutama mereka yang memiliki keterbatasan finansial. Akibatnya, banyak anak muda yang berpotensi menjadi generasi penerus bangsa harus mengubur impiannya untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Faktor yang memicu kenaikan biaya uang tunggal ini di Indonesia sangat beragam, di antaranya penaikan gaji dosen dan staf, serta investasi dan infrastruktur dan teknologi pendidikan. Selain itu, adopsi model pendidikan berbasis hasil juga mempengaruhi struktur biaya pendidikan tinggi dengan memunculkan kebutuhan untuk meningkatkan sumber daya dan fasilitas pembelajaran. Dampak dari kenaikan biaya kuliah tunggal ini signifikan. Mereka mempersempit akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa dari latar belakang ekonomi menengah ke bawah. Memperkuat ketidaksadaran sosial dan menghambat mobilitas sosial bagi mahasiswa. Kenaikan biaya juga memperkuat beban finansial mereka, memaksa mereka untuk mencari sumber pendanaan tambahan atau meninggalkan studi mereka. Dalam konteks ini penting bagi kita untuk mengeksplorasi lebih lanjut tentang penyebab kenaikan biaya uang tunggal di Indonesia, dampaknya terhadap masyarakat dan mahasiswa, serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengatasi. Dari sisi sosial, kenaikan UKT yang sangat tinggi dapat memperlebar kesenjangan sosial. Anak-anak dari keluarga kaya akan lebih mudah mengakses pendidikan yang tinggi, sementara anak-anak dari keluarga miskin akan semakin sulit meraih mimpinya. Hal ini dapat menghambat upaya pemerintah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan juga merata. Selain itu, kenaikan UKT juga dapat menimbulkan stigma negatif terhadap mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu. Mereka mungkin merasa minder dan tidak percaya diri untuk berinteraksi dengan mahasiswa lainnya yang berasal dari latar belakang ekonomi yang lebih baik. Solusi perlu ditimbangkan yang dapat dilakukan dengan beberapa hal, yaitu meningkatkan beasiswa pemerintah dan perguruan tinggi perlu meningkatkan jumlah dan jenis beasiswa yang tersedia bagi mahasiswa yang kurang mampu. Memperkuat program KIPK. Program KIPK perlu terus diperluas dan diperkuat agar dapat menjangkau lebih banyak mahasiswa yang membutuhkan. Biaya pendidikan. Perlu dilakukan penelitian yang lebih mendalam terkait biaya pendidikan di Indonesia sehingga dapat ditentukan formula yang tepat untuk menentukan besaran UKT, melibatkan mahasiswa dalam mengambil keputusan.
Mahasiswa perlu dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan pendidikan sehingga suara dapat didengar dan diperhatikan. Dan banyak KIPK yang salah sasaran terhadap orang yang sudah mampu, sedangkan orang yang tidak mampu tidak memperoleh KIPK. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pendidikan tinggi di Indonesia dapat lebih inklusif dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat, serta mendukung ciptanya masyarakat yang lebih adil dan merata. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.